Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertemu kembali kita pada acara kajian waris Islam, membahas tentang 40 motivasi waris Islam yang diselenggarakan oleh Zaid bin Sabit Waris Center. Motivasi yang ke-18, nasab dan warisan. Dalam Islam, dalam hukum waris Islam, yang menjadi landasan atau standar pewarisan adalah nasab. Artinya, seorang bisa menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia. Dan inilah sistem yang paling objektif. Mari kita bandingkan. Pertama, nasab adalah murni 100% kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada orang yang bisa memilih untuk menjadi anak siapa. Tidak ada orang yang bisa memilih untuk menjadi ayahnya siapa. Itu murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Wa kana dzalika wa kana rabbuka qadir. Dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan manusia dari air, yaitu air mani, kemudian menjadikannya bernasab-nasab dan menjadikannya bermusaharah atau berbesanan. Dan Allah Maha Kuasa atas hal tersebut. Artinya nasab itu adalah atas kuasa Allah Ta'ala. Si A menjadi ayah bagi si B, menjadi ibu bagi si B, ya. Kemudian dia menjadi anak, menjadi saudara, menjadi paman, menjadi kakek. Itu bukan pilihan. Itu murni adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika pembagian warisan berlandaskan nasab, maka itulah yang paling objektif. Seandainya pewarisan berdasarkan permintaan, yang meminta warisan akan mendapat warisan, maka tentu orang akan berebut minta warisan, dan apa yang akan terjadi? Pertikaian, perselisihan, bahkan mungkin bunuh-membunuh, ya. Begitu juga tidak berdasarkan karena kebaikan. Orang yang banyak berbuat baik, dia mendapatkan warisan. Nah, kalau seperti ini, maka akan bisa direkayasa. Orang bisa saja untuk mendapatkan warisan, maka dia berbuat baik, mendekati orang yang memiliki harta banyak, agar dia bisa mendapatkan warisan. Nah, sehingga pewarisan berdasarkan nasab, inilah yang paling objektif. Karena tidak ada campur tangan sedikit pun dari manusia. Tidak ada rekayasa. Sehingga dengan demikian ini akan mewujudkan rasa keadilan. Karena tidak direkayasa oleh seseorang. Kita ambil contoh misalkan. Ketika Nabi kita Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Penduduk Madinah berebut ingin menjamu dan menjadi tuan rumah Nabi. Ingin Nabi singgah dan menginap di rumah mereka. Bagaimana cara Nabi menyelesaikan masalah ini? Agar dapat diterima oleh semua pihak tanpa rekayasa siapapun. Lalu Nabi pun memutuskan untuk melepas onta yang dia kendarai. Dan dia mengatakan, di mana onta ini berhenti, maka di rumah itulah aku akan bermalam. Lalu lepaslah onta tersebut dan berhenti di rumah salah seorang dari penduduk Madinah tersebut. Dan disitulah Rasulullah bermalam. Nah, tentu onta tidak bisa disogok, tidak bisa diatur. Ya, dan ini yang paling adil. Artinya keputusan yang tidak direkayasa itulah yang akan memberikan rasa keadilan dan dapat diterima oleh siapapun. Nah, dalam pewarisan, hal yang tidak bisa direkayasa adalah nasab. Maka pewarisan tidak berdasarkan kebaikan. Pewarisan tidak berdasarkan tuntutan. Karena itu semua bisa direkayasa, dibuat-buat agar seorang bisa mendapatkan warisan. Maka itulah ya, ajaran Islam, itulah hukum Islam yang paling adil, yaitu pembagian warisan berdasarkan nasab. Ada satu lagi yaitu berdasarkan pernikahan. Ya. Dan ini memang bisa direkayasa. Tapi tetap ya, kekuatannya tidak bisa dipastikan.
Seorang menikahi seorang kaya dengan harapan dapat warisan, itu tidak menjamin, karena siapa yang tahu siapa yang meninggal lebih dahulu. Ya, artinya itu pun tidak bisa menjamin. Nah, adapun pernikahan menjadi salah satu faktor penentu warisan, itu adalah karena penghargaan, karena pemberian yang Allah berikan kepada orang yang sudi untuk hidup bersama dengan orang yang meninggalkan warisan tersebut. Demikian motivasi kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu pada motivasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.